Halo Sobat Iwak Cupang, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau olah ketapang teman-teman ya. Yang kebetulan kemarin stok ketapang saya sudah hampir menipis dan waktunya untuk olah ketapang lagi ya. Untuk teman-teman yang belum tahu caranya, ikuti terus. Nanti akan saya pandu satu persatu, pelan-pelan aja biar teman-teman yang masih pemula biar pada tahu semua ya. Dan biar pada ngerti semua lah step by stepnya gimana, caranya gimana, dan apa aja yang harus diperhatikan. Seperti itu teman-teman. Ini daun ketapang yang kemarin saya cari teman-teman ya di depan sekolah SMP saya dulu. Kebetulan banyak sekali pohon ketapang di situ teman-teman. Langsung saya pungut satu persatu, saya kumpulin dan sekarang mau saya cuci dan saya olah. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus. Nah, ini dia guys, daun ketapangnya. Seperti ini. Untuk step pertama yang harus diperhatikan, kita harus cuci dulu ya teman-teman ya daun ketapangnya. Biar pertama bersih, kedua biar nggak ada kotoran-kotoran yang menempel pada daun tersebut. Soalnya kan daun ini kan kalau kering kan berjatuhan ya teman-teman ya, berjatuhan, jatuh ke tanah, belum lagi kena kotoran apalah ini itulah debu lah atau nanti keinjek sepeda motor lah atau kena asap kendaraan atau apa, jadi kan kotoran-kotoran dan bakterinya kan menumpuk jadi satu di daun ini ya teman-teman ya. Jadi step pertama kita bersihkan dulu, kita bilas-bilas pakai air bersih. Saran saya bilas air bersih itu sampai benar-benar bersih ya teman-teman ya, minimal satu kali bilasan, atau setelah dibilas bilas lagi dengan air bersih atau ganti airnya ya teman-teman ya. Soalnya nanti semisal dibilas satu kali biasanya itu masih ada kotoran yang menempel teman-teman. Jadi bisa teman-teman cek sendiri, habis dibilas nanti teman-teman cek airnya, nanti banyak sekali kotorannya yang dibawa teman-teman. Jadi teman-teman ganti airnya lagi, teman-teman isi dan teman-teman bilas lagi. Ini tadi udah saya bilas 2 kali ya teman-teman ya. Dan bisa teman-teman lihat kondisinya lumayan bersih ya. Dan airnya juga lumayan bening soalnya sudah 2 kali pembilasan ya. Nah, kalau sudah dicuci kayak gini, kalau udah dibilas, step kedua kita remes-remes teman-teman. Kita remes-remes daun ketapangnya seperti ini. Maaf saya sambil pegang HP teman-teman ya. Jadi agak ribet. Nah, kalau gini kan enak teman-teman ya. Teman-teman bisa leluasa ngelihatnya step by stepnya. Oke, saya lanjutin teman-teman ya. Saya ulangi dari awal biar semua pada ngerti ya. Step pertama ya. Step pertama kita bilas dulu daunnya. Kita bersihkan biar nggak ada kotoran-kotoran yang menempel teman-teman ya. Ini saya rasa sudah bersih soalnya sudah 2 kali pembilasan ya teman-teman ya. Ini jangan lupa step kedua ya yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman bisa remas-remas daun ketapangnya kayak gini teman-teman ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menempel ataupun juga minyak teman-teman. Soalnya daun ketapang ini kan mengandung minyak. Jadi kalau nggak kita remas-remas kayak gini, nanti akan banyak sekali minyak yang keluar dari daun ketapang ini teman-teman. Ini salah satu poin yang penting untuk mengolah daun ketapang ya teman-teman ya. Harus teman-teman remas-remas kayak gini. Biar minyaknya semua pada keluar ya teman-teman. Jadi nanti pas waktu masuk step 3, pas masuk poin yang ketiga waktu perendaman pakai air garam, nanti minyaknya udah pada keluar teman-teman. Soalnya sebelumnya kita remas-remas kayak gini. Oke, remas semua.
Gerobaknya harus benar-benar kuat teman-teman ya. Kalau perlu injak aja sekalian nggak apa-apa, diinjak-injak pakai kaki biar semua minyaknya nanti pada keluar. Itu teman-teman, masih banyak kan, padahal udah 2 kali pembilasan loh. Saya remes-remes masih ada kotorannya kayak gini. Nah, oke, setelah itu kita tiriskan teman-teman ya. Kita tiriskan, kita ambil daun ketapangnya dan kita ganti air. Oke, kita tiriskan, kita masukkan toples dulu. Seperti ini. Kita tiriskan dulu. Satu poin penting yang teman-teman harus ingat ya, apa sih fungsinya kita mengolah daun ketapang seperti ini? Fungsi yang utama ya, fungsi yang utama untuk mengolah daun ketapang ini, pertama itu nanti semisal dikasihkan ke ikan itu bisa lebih sehat teman-teman, lebih sehat dari segi fisiknya, mentalnya maupun warnanya. Bagus sekali untuk ikan-ikan jenis mutasi ya teman-teman. Untuk ikan-ikan yang lanjut pada tahap proses mutasi sangat bagus sekali dan sangat disarankan sekali pakai air yang dicampur dengan daun ketapang seperti itu teman-teman. Dan poin yang kedua yang teman-teman harus ingat, ketapang yang diolah sama enggak yang diolah itu sangat beda sekali teman-teman, kelihatan sekali. Bedanya apa? Kalau ketapang yang diolah itu nanti hasilnya airnya itu sangat jernih sekali teman-teman, dan nggak ada sekali minyak yang mengambang di permukaan airnya, nggak ada sama sekali minyak yang mengambang di permukaan toples maupun soliter di wadah tempat ikan cupang tersebut. Nah, untuk yang daun ketapang yang nggak diolah, semisal jatuh dibungut, dicuci langsung dikasihkan gitu aja, itu nanti akan banyak sekali minyak yang mengambang di permukaan toplesnya teman-teman seperti itu. Dan efeknya nanti ikan pertama bisa satu sakit, kedua jamuran kena white spot, ketiga ya mati teman-teman. Soalnya kenapa? Minyaknya kan banyak, minyak di airnya banyak, akhirnya bisa menimbulkan ikan yang tidak sehat seperti itu. Kalau ketapang yang udah diolah, dicemplungin ke toples, soliter atau media-media untuk proses mutasi ikan-ikan cupang, itu nanti akan sangat itu nanti akan sangat membantu sekali untuk menunjang pertumbuhan maupun mutasi mental dan fisik ikan-ikan tersebut teman-teman seperti itu. Oke, langsung saja kita ganti airnya teman-teman ya. Kita ganti air yang bersih, lalu kita kasih garam, kita rendam daun ketapangnya. Nah, kita sekarang masuk ke step ketiga teman-teman ya. Poin yang ketiga, kita siapkan air bersih, lalu kita masukkan garam teman-teman ya. Untuk takarannya biasanya saya daun ketapang sebanyak ini saya masukin 1 kantong garam teman-teman ya. 1 kantong garam saya masukin ke air bersih dan saya aduk merata, saya campurkan seperti ini. Untuk garam bebas teman-teman ya, bisa pakai garam dapur ataupun garam ikan, bebas, bisa pakai apa aja bebas garamnya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Garam dapur boleh, garam ikan malah lebih bagus seperti itu teman-teman. Kita aduk merata seperti ini biar garam-garamnya semua pada larut teman-teman. Ini saya pakai garam yang kasar teman-teman ya,
pakai garam halus juga nggak apa-apa, bebas teman-teman, yang penting garam. Nah, seperti ini. Oke, biarkan mereka pada larut. Kalau udah gini, waktunya kita masukkan daun ketapangnya teman-teman ya. Ini masuk ke step keempat. Kita masukkan daun ketapangnya. Ini masuk prosesi perendaman teman-teman ya, untuk mengeluarkan kandungan minyak-minyak dan racun serta bakteri yang ada dalam daun ketapang tersebut. Itulah fungsinya air garam teman-teman, secara tidak langsung untuk mensterilkan. Jadi nanti ketika kita kasihkan kepada ikan-ikan cupang kesayangan kita, daun ketapang ini semua sudah steril. Dan biasanya ikan cupang itu bila nyaman dengan airnya teman-teman ya, bila nyaman dengan air dan daun ketapangnya, dia pasti nanti akan membuat banyak gelembung teman-teman. Dia pasti akan membuat banyak buih-buih yang berada di permukaan air tersebut. Nah, itu tandanya mereka suka dengan airnya, seperti itu. Soalnya kenapa teman-teman, bila teman-teman memperlakukan ikan cupang kesayangan teman-teman lebih baik, maka nanti hasil yang teman-teman dapatkan maka akan dilipat gandakan 2 kali lipat oleh ikan cupang tersebut. Soalnya secara tidak langsung oleh majikannya, dia udah dirawat dengan baik, dan waktunya dia membalas budi ke majikannya untuk menghasilkan anakan-anakan atau generasi-generasi yang berkualitas, seperti itu teman-teman. Jadi nikmatilah aja prosesnya. Soalnya proses itu nggak bakal mengkhianati hasil teman-teman. Bila kita memperlakukan ikan cupang kita secara maksimal, maka hasil yang kita dapatkan pun maka akan juga maksimal, seperti itu. Kita masukkan semuanya, kita sebar merata biar nggak menumpuk teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir step kelima teman-teman ya. Poin kelima tinggal kita tunggu aja teman-teman. Tinggal kita tunggu aja. Biasanya saya rendam daun ketapang ini selama 6 jam teman-teman ya. Selama 6 jam, habis itu saya jemur. Kalau cuaca juga memungkinkan. Ini memang cuacanya agak mendung teman-teman, makanya saya cuma olah daun ketapang nggak terlalu banyak. Takutnya nanti nggak kering teman-teman. Memang stok ikan cupang saya juga masih sedikit, jadi cukuplah olah daun ketapang segini, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman, biar teman-teman nggak pada bingung. Step pertama yang harus teman-teman perhatikan untuk mengolah daun ketapang yaitu pertama, teman-teman bilas dulu 2 kali pembilasan, 3 kali pembilasan malah lebih bagus, nggak apa-apa. Habis itu dibilas itu sambil di teman-teman, sambil di remas-remas daunnya, remas-remas kayak gini. Nah, remas kayak gini. Setelah itu tiriskan, masukkan ke wadah, habis itu ganti airnya teman-teman. Setelah diganti airnya, teman-teman kasih garam teman-teman larutin, dan daun ketapang yang udah teman-teman remas tadi, yang udah teman-teman tiriskan tadi, teman-teman masukin lagi. Habis itu teman-teman rendam deh kayak gini. Setelah tahap perendaman teman-teman ya, untuk step yang terakhir tadi kan direndam. Setelah tahap perendaman selama 6 jam, teman-teman masukin ke kantong kresek teman-teman ya. Teman-teman masukin ke kantong kresek seperti ini. Teman-teman masukin ke kantong kresek seperti ini. Habis itu teman-teman simpan selama 7 hari teman-teman. Loh bang, untuk apa sih disimpan selama 7 hari? Itu gunanya untuk apa teman-teman? Untuk biar nanti hasilnya daun ketapang ketika
cemplungkan, ketika dimasukkan ke dalam toples, nanti warnanya bisa lebih pekat teman-teman. Biasanya ada beberapa bidang lain juga malah ada yang menimbun selama 1 bulan teman-teman. Memang bagus efeknya, itu kayak secara tidak langsung kayak difermentasi teman-teman ya. Jadi simpan selama minimal 1 minggu, bebas 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan terserah teman-teman. Kalau saya cukup 1 minggu aja teman-teman ya, biar nggak lama-lama. Soalnya juga segera mau dipakai teman-teman. Teman-teman simpan ke dalam kantong kresek hitam kayak gini selama 1 minggu. Habis itu setelah 1 minggu teman-teman jemur. Kalau udah kering teman-teman pakai ke media toples, ember atau apalah. Kelebihannya apa teman-teman, kalau udah disimpan lama, seminggu, 1 bulan kayak gitu, nanti satu daun ketapang kayak gini teman-teman ya, itu bisa nanti dipakai untuk 6 toples teman-teman. Bisa teman-teman buktikan sendiri. Satu daun ketapang ini loh ya, teman-teman sobek jadi 6 bagian, teman-teman masukkan ke dalam toples, nanti hasilnya teman-teman lihat sendiri, itu akan sangat pekat sekali teman-teman. Jadi seperti itu. Sudah paham teman-teman ya step by stepnya. Nanti bila teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa teman-teman tuliskan ke kolom komentar teman-teman ya. Nanti insya Allah akan saya balas satu persatu seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu aja step by stepnya, nggak ribet kok. Asal teman-teman mau mencoba, apapun yang dicoba, apapun yang dilakukan, pasti proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman. Asalkan satu, ada kemauan dari diri kita sendiri untuk mencoba teman-teman. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like kalau ada yang belum jelas atau saya ada kesalahan kata waktu menjelaskan, saya juga mohon koreksinya teman-teman. Tulis di kolom komentar di bawah teman-teman ya. Nanti akan saya balas satu persatu insya Allah. Oke, akhir kata sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga rezeki semua dilimpahkan bagi kita semua teman-teman ya. Akhir kata sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.